membandingkan apa yang saya lalui gitu ya dengan mindset yang sampai dengan saat ini masih saya percaya bahwa money will follow. Money won't lie lah. Kalau misalkan lu punya knowledge, dia akan ngikutin dengan sendirinya. Menurut gue itu. So, Mal, ini mau tanya jawab atau gue ngomong sendiri terus atau gimana? Wah, tanya jawab dong, pasti. Kalau ngomong sendiri pada tidur, yang lain cuma nggak masang video, cuma masang nggak ada gambarnya, tahu-tahu kita ngomong sama ini nih, hantu. Kita berdua doang yang masang video soalnya. Gini, oke, iya ya, cukup ini ya, cukup lumayan detail dan inspiring juga penjelasan dari Pak Alvin bagaimana beliau nih yang bersangkutan ini, Bapak kita ini memulai karirnya dari ya disebutnya dari level-level yang benar-benar kalau di kantor tuh kan untuk freelance benar-benar di luar PKWT gitu ya. Tapi beliau nggak ngelihat gaji dulu nih gitu kan. Ngelihatnya ya kerja udah ikutin ambil pelajaran setiap masuk ambil pelajaran segala macam. Nah, hingga posisinya ya sampai saat inilah ya. Oke, mungkin kalau terus-terusan Pak Alvin, teman-teman jadi mungkin ada pertanyaan ya, yang selama ini kalau di kantor malu ya nanya ya, dulu Pak Alvin kayaknya kelihatannya mukanya serius, waktu sekarang agak happy karena mainnya di media ya, ketemu artis segala macam. Kalau dulu kan ketemunya bos-bos pemikir semua gitu ya, kalau sekarang lebih ceria, mungkin nanyanya nggak usah malu-malu lagi ya gitu, bisa mau nanya tentang karir seperti apa gitu kan, tapi dijawabnya juga tentu berdasarkan pengalaman dan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan ember di baskom gitu ya. Oke, coba teman-teman di sini ada yang mau tanya nggak mengenai karir dan gaji, sebaiknya memulainya seperti apa gitu kan, apakah ketika saya milih karir kok sampai sekarang karir nggak naik-naik gitu kan, ketika milih gaji udah ketinggian karirnya nggak bisa gitu, susah karena kadang-kadang gini, kita milih gaji nih tinggi terus udah mulai bosan di company tersebut, terus mau move ke company lain tapi gajinya udah ketinggian tapi levelnya masih spesialis, sedangkan di tempat lain gaji segitu udah level asmen atau manajer. Nah itu kan agak dilema ya, susah juga, jadi orang agak jiper perusahaan manggil. Nah itu mungkin ada yang di pikirannya seperti itu kali ya. Ada yang mau tanya nggak? Boleh langsung ya, dibuka moodnya ya. Wawan ya, kayak Wawan. Sekarang Wan. Ya. Halo, selamat sore Pak Alvin, apa kabar? Sehat ya? Baik Bang, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Langsung aja nih pertanyaan pertama dari perjalanan karir yang tadi diceritain kan very inspiring dan you are really lucky guy. Sepanjang karir 10 tahun bisa menempati top of HR leader gitu ya. Jadi awal dari 19 tahun karir sampai 29 sudah menduduki karir tertinggi di HR. Jadi sangat beruntung sekali. Walaupun tadi ceritanya ada juga beberapa hal yang ya tidak mengenakan juga tentunya dari sisi karir, tentu itu ya pernah dialamin. Tapi memang merasa seberuntung itu enggak sih kalau dari sisi Pak Alvin sendiri dari perjalanan sepanjang 10 tahun sampai dengan karir tertinggi tersebut, dan apakah sudah merasa bahwa itu karir tertinggi atau masih ada lagi capaian-capaian yang harus dicari berikutnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berkata beruntung, enggak juga sebenarnya kalau semesta enggak mendukung, istilahnya gitu ya. Kalau dari peribahasa bilang semesta atau lingkungan mendukung ini ya tentu saja dengan capability skill yang kita punya gitu ya. Nah, untuk kita raise up skill kita itu simpelnya itu kita harus ngikutin mensejajarkan skill kita dengan atasan kita, atau gimana sih cara ngelihat supaya kita bisa menambah skill atau apa ya, kapasitas kita sebagai karyawan gitu ya, supaya tentu saja itu untuk mendukung karir kita. Mungkin dua itu aja dulu. Terima kasih. Oke. Satu, apakah saya beruntung atau enggak? Ya, dari always
factor of luck lah ya di semua orang ya. Buat saya beruntung itu relatif lah. Orang mungkin ngelihatnya saya beruntung gitu kan ya, karena ada semesta mendukung atau apa dan segala macam. Tapi buat saya nggak ngerasa bahwa beruntung itu jadi satu-satunya faktor. Enggak sih. Saya bisa di sini karena buat saya mungkin melakukan hal yang sedikit berbeda dengan orang lain gitu kan ya. Tapi di satu sisi saya mencoba untuk ngerem ego ataupun emosi saya untuk oke, ternyata salah nih gitu. Jadi satu, mungkin saya kasih contoh aja ya biar gampang. Jadi satu yang saya selalu lakukan berbeda dari waktu saya pertama kali di intern sampai dengan saya setiap tahun promosi sampai dengan saya dapat ke posisi Chief HR di umur 29 tahun itu adalah saya selalu orang yang tidak pernah ragu untuk bilang enggak. No. Itu salah. Menurut saya enggak begitu. Menurut saya begini. Jadi siap dulu aja ya. Enggak, tapi pada saat kita ngomong no, pada saat kita ngomong enggak itu bukan dengan pikiran yang kosong ya. Tapi dengan perspektif yang berbeda. Jadi kadang-kadang kan orang lain itu melihat dari sisi perspektifnya dia gitu kayaknya. Tapi saya punya perspektif sendiri dan buat saya dari sisi perspektif saya itu enggak gitu. Dan kita harus jelasin. Kita harus jelasin kenapa kita bilang enggak gitu. Instead of oh iya Pak, kita lakuin. Oh iya gitu. Karena once mereka ngedengar atau mendapatkan perspektif yang berbeda dari orang lain gitu kan ya, and then mereka mulai berpikir kan ya, oh ada benernya juga ya, kenapa gua nggak kepikiran ke sana ya? Oh bener juga, selama ini nggak ada yang berani bilang no ke gua. Selama ini nurut-nurut aja gitu. So, pada saat ada yang bilang no ke dia merasa bahwa perspektif dia diadu gitu dengan perspektif yang lain. Dan pada saat kita bisa menjelaskan perspektif kita secara gamblang dan clear, disitulah mereka akan mempelajari hal baru juga dari kita, dan kita dianggap sebagai teman diskusi yang menyenangkan buat mereka. Kenapa? Karena kalau kita berdebat dengan orang yang juga mencari knowledge ataupun perspektif baru, itu kita sama-sama belajar. Pada saat saya ngomong perspektif saya, dia belajar mengenai perspektif saya. Pada saat dia bicara perspektif dia, saya belajar soal perspektif dia. At the end of the day, perspektif mana yang mau dilakukan gitu. So, jadi bukan kita bilang no kemudian tanpa ada justifikasi yang kuat gitu ya. Karena kalau kita bilang no tanpa ada justifikasi yang kuat, itu artinya satu, itu adalah orang yang egois, keras kepala gitu kan ya, walaupun dia tahu salah tapi dia tetap aja jalan gitu kan. Yang kedua adalah orang yang menurut saya bodoh. Sorry bahasa saya, tapi bodoh karena pada saat kita bilang no, menolak ide orang lain tapi tidak memberikan ide yang lain, dan disitulah kita dirasa orang lain adalah sebagai blocker. Nah, selama saya berkarir, luck itu datang karena buat saya adalah saya orang yang tidak pernah takut untuk bilang no. Dan kalaupun misalkan at the end of the day saya salah, saya akan bilang thank you. Ternyata saya miss untuk melihat part yang ini. So I take it as a lesson gitu kan ya. So next time kalau saya nemuin kondisi kayak begini lagi, at least saya punya ilmu itu gitu. Nah, dari situ orang akan melihat, oke, ini anak keras kepala tapi punya justifikasi yang kuat, tapi kalau dia salah, dia masih mau belajar juga gitu. Nah, itu yang kemudian dilihat sebagai, menurut saya, itu adalah potensi orang yang bisa cukup dihargai. Instead of orang itu selalu bilang, iya. Atau kalau tidak setuju, dia grundelnya di dalam hati. Nggak berani mengeluarkan dengan alasan sungkan, nggak enak, takut salah, takut dipecat, takut ini, takut itu. Buat saya,
doesn't matter. Kalau saya menyampaikan sesuatu terus kemudian saya dipecat, berarti memang tempat saya bukan di situ. Saya sesimpel itu aja. Berarti tempat saya bukan di situ, so saya harus cari opportunity di tempat lain. Karena apa? Karena buat saya dealing dengan orang yang tidak bisa menerima feedback ataupun menerima perspektif lain itu akan menjadi blocking untuk next journey-nya saya. Kenapa? Karena saya nggak akan belajar apapun dari orang yang seperti itu. So, itu yang kalian harus pinter-pinter lihat. Apakah are you dealing with someone yang menjadi blocking untuk journey-nya kalian atau yang sebagai supporting untuk journey-nya kalian? Karena itu penting. Gitu loh. Nah, luck itu adalah pada saat orang melihat, oh enak banget, beruntung banget dia dikasih kesempatan ini itu dan segala macam. Padahal dia nggak tahu di belakangnya ada proses yang dijalankan yang mungkin nggak semua orang berani untuk menjalankan itu. Itu satu, Wan. Jadi I do agree bahwa ada faktor luck di mana pada saat gue balik dari Schneider Electric, terus kemudian gue balik ke Premier Oil dan mereka masih mau kasih kesempatan tapi dengan different role. Gitu ya. Tapi the rest of career yang gue lakukan itu semuanya struggling, sih. Semuanya struggling. Dan gue belajar banyak dari situ, termasuk di home credit yang menurut gue is a very challenging environment. Betul. Nah, yang kedua, apa yang dibutuhkan gitu ya? Tadi pertanyaannya kan, apa yang dibutuhkan untuk bisa move gitu dari satu karir ke yang lain adalah keberanian aja sih, Wan. Lu keberanian untuk belajar sesuatu, lu keberanian untuk men-challenge sesuatu dan menerima kalau lu salah gitu kan ya. Jadi nggak baper, nggak dibawa ke dalam hati. Kalau lu salah ya sudah salah, that's normal gitu. Pada saat lu menyampaikan perspektif, kemudian perspektif lu ternyata bisa dipatahkan gitu kan dengan perspektif yang jauh lebih baik, then you have to accept it. Gitu. Karena lo harus belajar untuk menerima juga bahwa lo tuh nggak selamanya benar. Tapi pada saat lo salah, lo tuh bisa belajar something. Nah, di situ. Once lo bisa menguasai itu, menurut gua, everything will follow. Ya, jadi dengan lo belajar untuk menerima bahwa, oh iya ya, ternyata gua salah ya. Ternyata yang selama ini gua pikirin atau yang gua grundelin di dalam hati itu, begitu gua sampaikan dan gua dapat penjelasan, oh ternyata iya benar juga ya yang dipikirin itu kayak begini. So you learn something dari orang lain yang melihatnya secara mungkin lebih luas atau helicopter view, gitu kan ya. Karena pada saat lo di bawah, lo punya satu limitasi di mana lo nggak bisa terlalu banyak melihat ke kanan dan ke kiri. Tapi pada saat lo di atas, lo bisa melihat jauh lebih luas bahwa helicopter view-nya itu seperti apa. Jadi pada saat lo berpikir kayak begini, good for this one, but maybe bad for another atau other pillar gitu loh. Nah, itu yang harus lo pahami dan mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan privilege untuk bisa melihat secara garis besar. Nah, pada saat lo dijelaskan dan kemudian mendapat privilege untuk melihat sedikit lebih besar, disitulah lo belajar. Gitu. Dan nggak selamanya bahwa orang yang di atas itu lebih enak kerjanya dibandingkan yang di bawah itu. Enggak. Jauh lebih berat orang yang di atas. Kenapa? Karena dia harus mikirinnya lebih ke luas lagi gitu ya. Helikopter view-nya lebih luas lagi. Sehingga dia bisa melihat bahwa, oke, kalau kita ngelakuin ini, yang ini kasihan. Ya udah, gue harus ngelakuin ini. Tapi kalau gue lakuin ini, gue akan diserang abis-abisan sama yang ini. But that's okay. Itu risiko yang harus gue terima. Karena kalau gue nggak ngelakuin ini, then the whole organization atau the whole things itu akan kena impact-nya. So you have to you have to think about the risk itu very carefully dan lo dituntut untuk risk savvy di situ. Lo bisa memperhitungkan mana risiko yang menurut lo paling kecil tapi memberikan dampak yang paling besar positifnya gitu. Nah di situ dan kadang-kadang teman-teman itu tidak melihatnya seperti itu. Tapi pada saat dijelaskan, dan baru mereka bisa melihat, oh iya, benar juga. Nah itu sih, Wan, yang menurut gue, lo harus berani menyampaikan apa yang menjadi perspektif lo gitu ya. Tapi
di satu sisi lo harus siap dengan justifikasinya sehingga tidak hanya menyampaikan tapi juga menjelaskan kenapa lo come up dengan perspektif itu gitu kan ya. Di satu sisi lo juga harus siap menerima bahwa perspektif orang lain itu mungkin lebih baik daripada perspektif lo. Dan lo nggak boleh baper. Nah itu problemnya orang-orang sekarang itu gampang baper. Padahal mungkin nothing personal gitu loh. Hanya karena lu ide lu ditolak atau perspektif lu ditolak, lu kemudian merasa bahwa wah ini nggak adil, ini nggak benar nih dan segala macam. So itu sih yang menurut gua perlu dipunya ya untuk saat ini. Oke, thank you. Menjawab nggak, Wan? Sangat menjawab sekali, Pak. Thank you untuk jawabannya. Oke, thank you. Sebelum Kalau nggak menjawab, tolong gua di ini ya, di challenge ya. Ini akan masuk ke channel YouTube gua udah record. Nanti kalau mau ngulang-ngulang lagi Pak Alvin ngomong silakan ya ditonton, di subscribe, jangan lupa di like and di share. Oke. Nah kita ada orang luar nih Pak selain mungkin timnya Bapak dulu. Saya boleh nggak? Maksudnya selain ini saya mau kasih kesempatan ke Mbak Farah nih. Mbak Farah, selamat sore. Halo Mbak, boleh dibuka Mbak speakernya Mbak? Ya sore Pak. Ya, Mbak Farah, kira-kira nih, kan tadi penjelasan Pak Alvin ya, mungkin dengan karir yang berbeda ya, Mbak Farah mungkin lebih ke akademisi kali ya, mungkin ya. Kalau saya ini ya, sotoy gitu ya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Coba Mbak Farah ada ini nggak, ada cerita atau ada yang mau ditanyakan ke Pak Alvin dari perspektif yang berbeda karirnya gitu? Oke, ya sebenarnya sih saya ada yang mau ditanyain, makanya saya Ya, ikut gimana, Mbak? Cuman agak sedikit panjang gitu, jadi agak cerita dulu, nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Oke, ya jadi gini, sebenarnya saya tuh udah punya pengalaman kerja dulu beberapa hampir lebih dari 3 tahun di manufacturing. Waktu itu saya resign karena ya kena musibah, terus dan itu ngerasa saya itu tuh ganggu kerjaan. Waktu itu saya lagi dapat project dari headquarter di USA, cuman karena saya ngerasa performance saya turun drastis, lebih baik saya lepas project itu dan saya resign. Waktu itu atasan saya orang Korea, beliau bilang katanya nanti kalau misalkan itu, waktu itu saya bilangnya saya ingin melanjutkan kuliah, dan beliau bilang nanti kalau misalkan kamu udah lulus, kamu boleh balik lagi ke sini. Nah, pokoknya semenjak saya resign itu, ya mungkin karena yang kemarin waktu pas yang musibah itu yang ngebuat saya down banget, yang sampai saya ngerasa takut ketemu sama orang. Saya mencoba untuk, oke, saya coba kuliah lagi. Benar-benar ketemu sama orang-orang baru yang benar-benar saya nggak pernah kenal sebelumnya. Jadi benar-benar yang nggak pernah kenal sama saya sebelumnya. Dan di situ salah satu goal saya itu, setidaknya saya bisa kuliah di luar negeri selama exchange, ya setidaknya exchange student gitulah. Karena saya berpikir waktu itu saya apply beasiswa nggak masuk-masuk. Terus kalau misalkan mau kuliah di luar negeri dengan uang sendiri itu nggak cukup lah duitnya gitu. Jadi saya mencoba untuk exchange, dan waktu itu goal saya itu kesampaian tahun kemarin. Nah, terus sudah itu awal tahun ini saya lulus, alhamdulillahnya lulus. Lalu nggak nyampe 2 minggu, saya direkrut oleh dosen pembimbing saya sebagai freelance, yang tadi saya bilang di Laboratorium Manajemen Unpad. Di situ lagi ada proyek antara salah satu kementerian Indonesia gitu dengan Unpad, dan saya jadi freelance di situ sampai sekarang. Nah, cuman kan kalau yang namanya freelance ini kan nggak pasti ya, bukan kerjaan tetap. Jadi selama yang ini saya pun mencari kerjaan lain. Nah, kadang kalau kerjaan lain tuh kadang jadinya kita pengennya ini dong, lebih yang dari yang posisi kita yang dulu dong. Nah, mencoba untuk cari yang kayak gitu. Lalu kadang-kadang kalau misalkan ada apa itu suka ditanya tentang gaji yang diharapkan. Nah, kadang saya suka bingung kalau misalkan gaji yang diharapkan tuh yang kayak gimana. Kadang kalau misalnya itu saya suka search dulu, oh ini adanya di daerah sini. Terus kalau ininya berapa sih, standar gajinya berapa, terus ininya berapa. Jadi kadang-kadang saya suka ngira gitu. Ini mungkin ada masukannya dari Pak Alvin, gimana cara baiknya buat saya menanggapi yang kayak gini gitu. Ya udah, gitu aja, terima kasih. Oke, so pertanyaannya sebenarnya cukup
klasik sih Simple. menurut saya adalah gimana menentukan bahwa ini berapa gaji yang seharusnya saya minta gitu kan ya. Saya pengennya itu lebih besar daripada apa yang saya dapat sekarang gitu kan ya. Terus kemudian melakukan survei di sana itu standarnya berapa dan segala macam. Nah menurut saya disitulah sebenarnya pusat kompleksitasnya gitu loh. Pada saat kita memutuskan untuk diri kita, tapi kita membandingkan dengan orang lain gitu kan ya. Dengan kita membandingkan standar di sana berapa ya ini dan segala macam gitu kan ya. Terus kemudian ya udah kalau gitu saya mintanya segini gitu ya karena dapat input gitu kan ya dari teman atau dari informasi di sana atau dari informasi rekruternya bla 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 segala macam gitu. Kemudian berusaha untuk mematchkan antara ekspektasi pribadi dengan market gitu. Nah itu yang menurut saya kemudian membuat jadi kompleks gitu loh, dan membuat men-set ekspektasinya itu menjadi lebih kompleks. Kenapa? Karena berusaha untuk menyamakan dengan something yang di luar kontrol kita sih. Tapi kalau misalkan Mbak Farah gitu ya, udah punya set of expectations sendiri. Gua sekarang sekian, gua mau move untuk mendapatkan something yang lebih guaranteed gitu kan ya. Kalau yang sekarang kan tidak guaranteed, tapi gua mau move untuk mendapatkan something yang guaranteed. Dan gua boleh atau mau mensacrifice something atau sacrifice itu mengorbankan sesuatu sampai di level ini gitu. Itu setnya dari kita sendiri kan ya. Kita nggak melihat orang lain, kita nggak melihat market, kita nggak melihat ini. Tapi kita men-set sendiri bahwa oke, gue mau mencari yang guaranteed, syukur-syukur kalau misalkan bisa dapat sama dengan apa yang sekarang. Tapi kalaupun misalkan gue harus turun, nah itu dulu yang di-set, Mbak. Kalaupun misalkan gue harus turun, sejauh mana gue bisa turun. Kenapa? Karena kita harus ngelihat juga, kita meminta sesuatu yang beyond dari apa yang kita dapatkan sekarang, which is dari freelance menjadi permanen ataupun yang lebih guaranteed gitu kan ya. Tapi di satu sisi kita nggak mau nurunin apa yang kita bisa dapetin sekarang karena sometimes Anda dibayar lebih sebagai freelance itu karena untuk membiayai ketidakpastian itu. Gitu loh. Jadi karena ada something yang tidak bisa digaransi, yaitu keberlanjutan job Anda gitu kan ya, sehingga by project gue akan bayar lo sedikit lebih tinggi dari market gitu supaya lo mau. Kalau lo misalkan nggak mendapatkan hal yang sama dengan market atau di bawah market, tapi mengerjakan something yang beresiko karena kehilangan kerjaan, karena nggak ada kerjaan lagi dan segala macam, akan susah buat dia untuk bisa dapetin orang gitu. That's why mindsetnya harus di-set di situ bahwa pada saat kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih beresiko, maka yang kita dapatkan biasanya jauh lebih tinggi atau sedikit lebih tinggi. Kenapa? Karena mengkompensate ketidakpastian. Tapi pada saat kita mencari ya something yang pasti, kita pasti harus siap dengan mensacrifice something yang lain gitu loh. Jadi contoh aja lah, analogi yang paling gampang, investasi. Pada saat Anda investasi di saham yang tidak jelas kapan naik dan kapan turunnya, maka pada saat Anda mendapatkan profit, premiumnya lebih tinggi dibandingkan dengan Anda taruh di deposito yang pasti setiap bulan dapat. Nah, kalau misalkan Anda pengen mendapatkan return sama dengan Anda bermain saham, tapi ditaruhnya di deposito, nggak akan bisa nemu. Dan di situ kompleksitasnya. Gimana caranya gue bisa mendapatkan return yang sama dengan gue bermain saham, tapi dari sisi aman juga gue dapat. Akhirnya sampai kapanpun nggak akan bisa nemuin hal yang seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau kembali lagi ke dunia pekerjaan, pada saat Anda mendapatkan sesuatu yang Anda cari, yaitu adalah pekerjaan tetap yang guaranteed, walaupun misalkan gajinya turun sedikit, gitu ya, tapi Anda bisa masuk dulu. Once Anda masuk, dan disitulah Anda harus bekerja lebih giat lagi gitu. Karena untuk nyamain dengan apa yang Anda dapetin di freelance, itu ya tergantung Anda di situ. Gimana. Tapi at least Anda masuk dulu di situ. Nah, banyak orang yang merasa bahwa gue nggak mau dong kalau dibayar lebih rendah dari apa yang gue dapat sekarang. Ya gue tahu gue freelance, tapi pada saat gue permanen, gue harus dapat lebih tinggi. Dan that's the complication sebenarnya. Complexity-nya ada di situ,
Dan apalagi kalau misalkan Anda membandingkan dengan, ya udah market di sana berapa ya? Oh ternyata marketnya di sana lebih tinggi nih dari apa yang gue minta. Ya udah, gue mintanya di sini nih. Dan perusahaan pasti juga akan mikir gitu kan ya, iya lu membandingkan dengan orang yang mungkin udah ada di industri ini like 2-3 tahun ahead dari lu gitu. Nah, lu nggak bisa tiba-tiba dari freelance, gua nggak tahu pada saat lu masuk ke corporate itu apakah bisa mendeliver sama dengan mereka atau even worse gitu kan ya. So, jadi mereka juga menghitung dari sisi kalkulasi risknya kan seperti itu. Jadi gitu sih Mbak, kalau dari saya bilang bahwa when you expect something yang menurut Mbak itu adalah objektifnya Mbak, you have to be ready with sacrificing something yang menurut Mbak bisa disacrifice. Gitu. Jadi jangan berharap semuanya didapat semua sekaligus gitu. Buat saya sih agak susah ya kalau kayak begitu. Ya, emang saya juga ngerasanya gitu. Soalnya kan, jujur ya, kalau misalkan untuk lulusan S2, terus udah itu yang awalnya freelance ke istilahnya yang punya kerjaan tetap kan agak susah gitu. Terus kalau misalkan sempat ditawarin juga jadi asdos, ternyata jadi ya asdos atau ya dosen gitu. Cuman kan masalahnya S1 sama S2 saya tuh nggak balance tuh, nggak sejalur. Jadi agak-agak susah juga ini mau balik ke manufacturing yang lama, saya juga ngerasa nggak enak kan. Soalnya sama teman-teman yang dulu kan awalnya setara gitu. Kalau misalkan itu kan otomatis saya pengennya yang lebih high gitu. Jadi pengennya nyari yang lebih baru lagi gitu. Gitu deh. Ya, Oke itu. deh, Pak. Ya, makanya itu pilihan sih ya. Itu pilihan menurut saya. Sometimes pilihannya kan nggak banyak gitu kan, dan nggak semua pilihan itu sesuai dengan ekspektasi kita, so we have to choose mana yang paling mendekati ekspektasi kita, walaupun mungkin ada 1-2 hal yang tidak sesuai, tapi ya be it, that's life gitu lah ya. And then ya kita cari pelan-pelan dari situ. At least kalau misalkan kita punya 4 ekspektasi, 2 ekspektasi itu terpenuhi, 2 yang lainnya belum, dan pilihannya apakah kita mau go atau enggak. Atau kita nunggu 4-4-nya terpenuhi. Iya, tunggu. Kalau 4-4-nya terpenuhi, mungkin nggak akan dapat juga gitu kan ya. Nah, kalau misalkan nunggu sampai 3 terpenuhi, ya mungkin waktunya jauh lebih panjang. Which is kemungkinan Anda untuk nggak mendapatkan itu juga jauh lebih besar. Kenapa? Karena waktunya kan bergerak terus ya. Ya, dan knowledge-nya Anda juga kan makin lama makin ketinggalan gitu. Nah, itu sih yang menurut saya kalkulasi-kalkulasi yang kayak begitu yang juga harus dipikirin sih. Kapan Anda harus mutusin, oke, it's okay, gue akan masuk dulu. Gitu. Oke, thanks ya Pak ya. Sama-sama, semoga menjawab ya. 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 Kita masih ada 2, boleh Pak ya? Sebelum berakhir kayaknya waktunya emang mepet juga. Nih ada satu nih Pak, dia itu ada semalam sempat WhatsApp ya, jadi kayak ibu rumah tangga nih gitu lama ya. Sempat bekerja terus jadi ibu rumah tangga terus mulai bekerja lagi. Nah itu seperti apa nih Pak cara memulai sesuatu hal yang sudah lama ditinggalkan terus dia mulai lagi gitu, apakah dengan standar yang sama atau nurunin tadi angkanya gitu, atau seperti apa nih Pak? Ya kalau saya sih pragmatis lah ya. Pada saat kita ninggalin satu area cukup lama gitu kan ya, atau sesuatu cukup lama, buat saya hal tersebut juga pasti evolve ya. Misalkan contoh di manufacturing lah, taruhlah gitu kan ya. Misalkan saya off jadi ibu rumah tangga ataupun jadi mengerjakan hal yang lain selama 4 tahun atau 5 tahun gitu. Terus saya mau balik lagi. So pada saat itu dia balik gitu kan ya, dia akan melihat mungkin sesuatu yang cukup berbeda. Satu yang paling pasti adalah mungkin dari sisi teknologi. Teknologi pasti berbeda. So, apakah dia bisa keep up dengan teknologi yang ada saat ini, gitu kan ya? Kalau misalkan dia bisa keep up dengan teknologi yang ada saat ini, mungkin justru akan menjadi opportunity buat dia. Apakah mungkin seperti itu? Mungkin sekali. Jadi dulu dia misalkan bekerja di marketing, gitu kan ya, marketing. Terus kemudian dia off selama 5 tahun. Terus kemudian selama off 5 tahun, dia belajar soal digital marketing.
digital marketing, gimana sih cara memasarkan produk lewat social media, terus gimana caranya mendapatkan organic growth, gimana caranya mendapatkan paid growth dan segala macam. So selama dia berhenti atau vakum, dia tetap belajar something yang menurut dia akan berguna untuk kedepannya pada saat nanti dia akan balik gitu. Nah, problemnya adalah pada saat off itu kadang-kadang orang lupa untuk belajar something yang baru gitu. Terus kemudian pada saat pengen kembali, dia berharap bahwa ya gue kan dulu udah sampai di sini nih, ya gue sekarang mintanya at least sama dong, atau mungkin lebih tinggi dong, karena kan udah 5 tahun yang lalu gitu kan ya, dulu gaji gue misalkan 5 juta, ya sekarang equal dengan 7 juta lah gitu kan ya. Nah pertanyaannya, iya 5 tahun yang lalu lo ngerjain pakai mesin ketik, sekarang udah pakai komputer, dan udah pakai laptop. Dulu lo pakai internet yang masih LAN, kabel LAN gitu ya, sekarang udah pakai wifi, bla 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 segala macam. Those kind of things yang berubah gitu loh. Dan kemudian kalau lo mengharapkan hal yang sama atau equal dengan apa yang lo lakukan di 5 tahun lalu, tapi dari sisi dirinya sendiri tidak berusaha untuk keep up dengan pembaharuan gitu kan ya susah gitu loh. Jadi harus self reflection juga bahwa oh selama gue off, gue belajar apa ya? Nah kalau misalkan dirasa bahwa iya gue nggak belajar banyak sih, gue lebih banyak misalkan ngurusin rumah tangga, terus kemudian ngedidik anak dan segala macam. So mungkin pilihan karirnya mungkin bukan di tempat yang lama, tapi mungkin yang selama ini dia lakukan, misalkan jadi konsultan parenting atau apa, selama dia berusaha untuk jadi orang tua yang baik, dia misalkan banyak belajar tuh soal parenting. So dapat ilmu soal parenting yang mungkin orang lain belum tahu. Bisa jadi kan dia disuruh untuk jadi pembicara soal parenting dan segala macam. So instead of dia kembali lagi misalkan dulunya adalah sebagai accounting ataupun misalkan engineers gitu ya, terus kemudian 5 tahun off dia balik lagi sebagai engineers. Wah itu udah cukup suffer sih menurut saya untuk bisa keep up dengan teknologi maupun pembaharuan yang ada gitu loh. Nah itu yang menurut saya perlu dipertimbangkan juga sih. Jadi kita juga harus open minded gitu ya, bahwa selama gua off apa sih yang gua pelajarin, selama gua off apa sih perubahan yang terjadi. Nah pada saat gua mau balik lagi ke industri ataupun melakukan sesuatu lagi gitu kan ya, apakah ilmu yang gua punya, knowledge yang gua punya itu cocok dengan apa yang dibutuhkan. Itu sih. Kalau misalkan dirasa nggak cocok, ya mungkin waktunya untuk mengconsider hal yang lain gitu loh. Gitu Mal, menjawab nggak ya? Siapa itu yang nanya itu? Yang nanya ada salah satu di sini, tapi pertanyaannya, Mbak Cynthia nih ada yang masih kenal nggak Mbak Cynthia? Dulu dia di Padang nih ya. Halo, selamat sore Mbak. Halo Pak Kamal, Pak Alvin. Halo. Mewakili ya Pak, kemarin sempat ngobrol sama Pak Kamal, jadi kayaknya sudah diwakili oleh Pak Kamal untuk ditanyakan. Oke. Semoga menjawab ya. Iya. Kalau masih ada yang mau diklarifikasi, let me know. Biar saya coba kasih angle yang lain. Oke, mungkin ada satu orang lagi kah yang mau bertanya? Tinggal raise your hand dan kemudian di unmute. Ada? Agung? Ada yang paling jauh nih, ada Via di Palu ya. Halo Via, udah malam kali di sana ya? Oh, ayolah kayak orang lain aja nih. Siapa sih? Saya tadi lihat namanya Pak Rudi. Pak Rudi ini yang CM ya, City Manager dulu di ada ya? Palembang ya. Sih, oke. Saya tadi lupa say hi ke Pak Rudi. Hilang dia. Lagi di toko soalnya katanya bilang. Ya, apa? Ada Gibran, ada Agung, ada Martin. Monica, halo, apa kabar? Oh iya nih, Monica ada ini baru nih ya. Apa namanya? Yang saat ini lagi tenar nih,
Halo Mon. Wah ini yang ngobrol kita doang berdua di channel. Yang lain pada ngilangin gambar ternyata pada sambil keluar jajan ya kan. Disapa nggak deh? Ini yang terakhir Mas In nih, siapa Mas In nih? Halo. Halo. Halo, Mas Kamal, nanya dong. Ke Pak Alvin, boleh? Oke, siap. Mas Martin, silakan. Halo, Pak Alvin, apa kabar, Pak? Baik. Ini Mas Martin gitaris. Oh iya, gua gitaris nih. Jamrut. Jamrut. Oke. Tin, apa kabar? Iya, kabar baik, Pak. Pak Alvin gimana? Sehat kan? Sehat. Thank you. Ya, masih tetap sehat, tetap waras ya, Pak ya? Tetap waras. Oke, Pak. Paling nanya ini sih. Pak Alvin kan bisa dibilang untuk saat ini memang untuk levelnya sudah ada di top level untuk dunia HR gitu ya. Tapi kalau dari lihat ya tadi dari Pak Alvin cerita, Pak Alvin sendiri secara pribadi tidak menutup kemungkinan untuk move company atau move industri gitu. Yang artinya ketika Bapak move tentu saja kan ada posisi yang ditinggalkan, gitu kan. Nah, kira-kira nih kalau dari Pak Alvin sendiri, ketika mungkin nanti di mana gitu misalkan pindah terus company yang lama memberikan kepercayaan Pak Alvin untuk mencari suksesor gitu. Misalkan nih ada dari internal yang kira-kira bisa jadi suksesor dari Pak Alvin. Kira-kira kriteria apa Pak yang menjadi penilaian Bapak gitu untuk bisa istilahnya menempati top level di dunia HR itu Pak? Thank you. Oke. Satu yang pertama kali saya lihat itu pasti orang yang apakah orang ini bisa memberikan feedback secara konstruktif, terus kemudian bisa menerima feedback secara positif. Itu satu dulu. Itu satu hal yang menurut saya key dimanapun dan di pekerjaan apapun ataupun di kehidupan biasa pun sama lah ya. Memberi feedback dan menerima feedback secara positif itu yang satu yang harus ada. Yang kedua, saya baru belajar gitu ya, saya juga mungkin belajar pelan-pelan gitu waktu saya di Home Credit dengan saya yang sekarang gitu, empathy sih. Saya sering diingetin dulu waktu di Home Credit tuh, gue kurang banget dari sisi empathy. Tapi ternyata gue baru realize bahwa, oh iya ternyata penting sih empathy. Itu hal yang membedakan antara good leader dengan bad leader sih. Gue bukan bilang bahwa gue itu good leader pada saat di HCI, sebenarnya enggak sih. Gue masih banyak yang harus dibenerin waktu gue di Home Credit gitu kan, yang gue coba benerin di tempat yang sekarang. Itu satu hal yang menurut gue paling penting adalah empathy. Empathy di mana kita mencoba untuk melihat sesuatu itu dari kacamata orang lain gitu. Jadi pada saat gue bilang bisa ini harusnya, kenapa nggak bisa gitu loh? Di kepala gue tuh bisa gitu. Kamal pasti pernah lah ngerasain tuh waktu gue di Home Credit. Dari kepala gue tuh bisa mal dilakuin. Susahnya di mana gitu ya. Tapi kalau waktu gue coba ngelihat dari kacamatanya Kamal gitu, iya menurut lo bisa sih, tapi gue belum ngerti cara ngerjainnya gimana, cara ngelakuinnya gimana. So ajarin dong gue untuk bisa ngelakuin itu gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu sih yang menurut gue penting. Satu, feedback gitu kan. Yang kedua empathy, di mana kita bisa tahu bahwa kondisi orang itu mungkin nggak sama dengan kondisi kita gitu. Jadi pada saat gue bilang bahwa itu bisa, belum tentu dari si kacamata orang lain bisa. Dan itu menurut gue sejalan waktu bakal keasah sih dengan sendirinya gitu. Dan bisa kelihatan lah mana yang orang punya empathy dengan mana orang yang nggak punya empathy. Dan gue juga someone yang masih belajar sih soal itu. Terus yang ketiga mungkin ya itu yang gue bilang bahwa lo harus berani untuk menyampaikan perspektif lo. Jadi bukan orang yang yes pak, atau kalau lo nggak setuju, lo nggak keluarin tapi lo grundel di dalam hati, akhirnya lo nggak mau ngelakuin apa yang udah disepakatin gitu. Tapi instead of lo grundel, lo coba sampaikan, lo justifikasi. Kalau misalkan lo harus kalah gitu kan ya, justifikasi lo harus kalah, ya lo harus bisa menerima gitu. Karena at the end of the day
we have to decide something. Nggak bisa semuanya itu status quo. Nggak ada yang diputusin gitu kan ya. Jadi nggak bergerak kemana-mana. Jadi harus memutuskan sesuatu, dan pada saat keputusannya itu adalah tidak sama dengan apa yang lo pikirkan, karena justifikasi yang jelas dan kesepakatan bersama, ya lo harus mau gitu. Nanti waktu yang akan ngejawab apakah perspektif lo itu lebih baik daripada perspektifnya yang dijalankan. Nah, itu yang nanti lo akan merasa bahwa pada saat yang dijalankan tidak sesuai dengan lo, tapi lo tetap menjalankan itu gitu ya, dengan legowo, dengan nerimo, ikhlas gitu, tanpa kesel apa segala macam. Tapi hasilnya ternyata seperti yang lo bayangkan. Orang akan melihat lo, respeknya berbeda sih, bahwa lo tahu ini bakal kejadian, tapi pada saat ini diputuskan berbeda dengan apa yang lo pikirkan, lo tetap jalanin, tapi at the end of the day, lo udah memprediksi bahwa ini akan kejadian gitu. Dan lo nggak menyalahkan siapapun. Gitu. Karena ada ya orang yang kayak gitu juga kan. Nah kan, gue bilang juga apa, salahnya lo ngelakuin itu. Itu percuma buat gue. Percuma karena apa? Ya berarti lo tidak bisa menjustify ide lo, tapi pada saat ide orang lain salah, lo cuma bisa nyalahin. Nah, buat gue itu nggak ada gunanya. Tapi lebih baik kalau misalkan, ya udah, ayo coba ide gue aja sekarang. Mungkin hasilnya bisa beda gitu. Nah, itu sih, Martin. 3 hal itu aja menurut gue dilakukan gitu ya. Hal-hal yang sifatnya technical itu something yang bisa dipelajarin sih, Martin. Ya. Gue bukan orang rekrutmen, gue bisa belajar cari orang yang menurut gue bagus seperti apa, teknikalnya bagus seperti apa. Gue bukan orang CNB misalkan kan ya, tapi gue bisa belajar CNB yang bagus itu seperti apa. Gue bukan orang marketing, tapi gue dengan mendengarkan orang, dengan menerima ide orang lain, terus kemudian gue belajar bareng orang lain, mungkin gue bisa jadi orang marketing gitu loh. Jadi 3 hal itu menurut gue dasarnya sih. Gitu. Oke, Pak. Siap. Thank you, Pak Alvin. Sama-sama, Tin. Semoga menjawab ya. Ya, sangat menjawab, Pak. Thank you. Waduh. Kalau dikasih satu lagi bonus, ada yang mau bertanya nggak nih? Boleh, bebas. Satu lagi. Tambah sejam. Nih, misalnya dari Manto nih. Yang Manto mau nanya nih. Man, sebosannya kalian aja, gue udah kosongin waktunya. Tuh, Pak Alvin mengosongkan sama waktunya. 1 jam ya. Padahal sibuk nih. Dan ini Zoom-nya udah unlimited. Udah nggak walaupun gue tadi liatin gitu ya, dari 32 turun jadi 27, 25, sekarang tinggal 25. Ini 25 yang udah masih nggak bosan aja. Tinggal ditunggu aja mana yang bosan gitu. Terakhir tinggal gue doang berdua ntar sama lo. Udah. Coba Monica dong, Monica bisa share dong, Mon. Monica. Hai. Oh iya, Monica bisa share nih. Gimana nih kabarnya artis kita setelah udah lama nggak ketemu, kaget juga ngelihat di Instagram dan apalah gitu namanya di podcast ya. Terkenal juga nih Monica nih. Boleh cerita sedikit nggak ke kita nih gimana nih? Atau ada yang mau tanyakan nggak Pak Alvin nih? Atau ditanyakan ke Pak Alvin lah. Mau salam-salam. Aku say hello sama Pak Alvin. Halo, aku mau say hello ke Pak Alvin. Hai Pak. Apa kabar Pak? Baik, thank you. Udah nikah kamu ya? Sorry banget. Waktu itu dapat undangannya virtual ya waktu itu ya. Gue baru ngeh. Sorry. Berarti namanya nikah, bukan mau nikah lagi ya. Namanya nikah, bukan mau nikah lagi. Udah nikah. Yes, aku mau sharing aja ke Pak Alvin. Currently itu aku sekarang lagi di startup, Pak. Aku lagi di startup. Startupku ini bergerak di industri perdagangan besar. Perdagangannya lebih ke online, pasar online. Jadi mirip sama Sayur Box, mirip sama Tanihub. Nah, regulasi di HR di aku di sini itu masih belum rapi, Pak. Dan aku pun berangkat bukan dari HR generalis, tapi aku berangkat dari talent acquisition. Nah, aku di sini tugasnya untuk
mengimplementasikan HR secara generalis, dari payroll, dari compliance, dari hiring, dari people development, organisasi development. Ada pesan nggak ya dari Pak Alvin, apa yang mesti aku fokusin untuk aku bisa survive untuk jadi HR generalis? Berat. Harusnya lo lah yang ngasih tahu gue, karena lo punya startup sendiri. So I think it's a different environment yang gue belum pernah lakuin juga gitu ya. Gue nggak pernah punya startup sendiri gitu. Jadi kalau ditanya pendapat atau saran gue apa sih, buat gue jangan berharap bahwa everything is gonna be perfect dari awal sih. Jadi dibenerin aja pelan-pelan gitu, dibenerin pelan-pelan. Regulasi itu juga dibikin kan nggak semuanya saklek gitu kan ya. Kadang-kadang ada regulasi tertentu yang memang masih perdebatan dan segala macam gitu. Jadi buat saya sih nggak harus takut bahwa aduh ini masih nggak bener nih, ini segala macam. Doesn't matter buat saya, nggak ada yang nggak bener gitu. Mungkin belum bener, tapi masih bisa jalan, masih acceptable buat saya. Tapi over the time mesti dibagusin lagi. Jadi mentality-nya adalah yang penting progressing well. Jadi bukan perfect tapi progressing. Jadi itu mentality yang ini sih yang penting sih menurut gua, Mon. Jadi kalau misalkan lo perfectionist gitu ya, aduh gua nggak bisa kalau nggak kondisinya tuh begini gitu. Ya lo akan susah kemana-mana sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan itu oke, yang bisa kita lakuin aja, tapi nanti sambil jalan kita benerin pelan-pelan gitu. Nah itu yang mungkin akan mempermudah hidup lo juga sih, bahwa ya oke, ditegur sama misalkan disnaker atau ditegur sama regulator dan segala macam. Oh iya Pak, kita benerin. Karena mereka juga nggak langsung kemudian menutup atau apa dan segala macam, enggak sih. Kita tahu bahwa ada yang salah, masih bisa kita benerin dan kita willing untuk ngebenerin itu. Jadi progressing sih, mentality-nya progressing kalau kita di startup itu nggak semuanya harus bener dari awal sih. Tapi kapan-kapan ajarin gue lah cara bikin startup gimana ya. Oke, Pak. Gitu. Kita ketemu dong Pak di BSD, Pak. Aduh, jangan sekarang deh. Gue ngeri kalau sekarang mah, sorry. Tapi masih di BSD, Pak Alvin? Masih. Oh, masih. Oke. Iya. Next time kita ngobrol-ngobrol. Boleh, Pak. Thank you, Mas Kamal. Thank you, Pak Alvin. Yuk, sama-sama. Oke. Gimana? Sudah bosan atau mau? Gak bosan, Mas Kamal? Gak bosan? Oh, gak bosan ya? Feel free kalau misalkan, gue sih fleksibel ya. Buat gue, mumpung ketemu banyak teman-teman gitu kan, kalau misalkan mau sharing-sharing atau apa sih, feel free. Gue happy banget. Tapi kalau ada yang harus off atau duluan gitu karena ada kesibukan yang lain, feel free. Jangan ngerasa nggak enak ya. Mungkin kita foto-foto dulu kali Pak, biar lebih seru nih. Boleh ditampilkan videonya nggak nih on? Jadi biar ini dong, apa namanya, foto nanti kalau udah sepi kan nggak enak kalau foto udah sepi, foto tinggal berapa orang ya kan? Wah gimana? Oke, boleh ditampilkan videonya? Wah, Agung lagi ini nih, lagi taksi prank nih Agung. Gung, hati-hati Gung, lagi nyetir loh. Agung mau itu nggak nyetir, itu parkir. Itunya doang, backgroundnya jalan-jalan kayak di sinetron. Ayo yang belum tampilin videonya. Ya, tampilin videonya. Siap. Dayat kayak konferensi COVID-19 ini, kayak Menteri Kesehatan. Oke. Yang lain, ayo kumpul semuanya. Ini hampir kita semuanya foto-foto. Oke. Ada Bang Imam. Halo Bang Martin. Gimana Medan, aman? Aman Bang, sejauh ini. Mantap. Ayo kita ketemu barengan. Kita ketemu bareng. Ada. Masih ada. Ada eksternal. Nggak apa-apa. Oke. Seru, nggak usah. Mau tanya ke Martin, Apa? Gue kemarin meeting sama Steve dari Workmate. Oh, oke. Siap. Kapan dealnya?
Kapan dealnya nih? Belum tahu Tian, gue masih ngeberesin dulu. Ngeberesin Siap. Yang lain nih. Pokoknya Video- untuk yang kebutuhan mana blue videonya? collar teman-teman siap dibantu. Terus iya, Martin keren banget deh kalau ngurusin blue collars. Ayo, yang lain videonya ditampilkan. Tari Oh, enggak. yang Seadanya mana ya? nih, kalau nggak seadanya. Ayo, sambil ngobrol ada yang nanya lagi nggak? Nuke, ya ampun Nuke. Halo Monica. Nuka udah urusannya berlian sama emas nih. Bang Gips, ya ampun Bang Gips. Teman-teman gue. Bang Gips kangen banget sama Bang Gibran. Ucup, Sadri apa kabar? Udah pada cabut. Hai Mas, maaf ya aku lagi nggak pakai jilbab. Iya, Ya, nggak apa-apa. Udah segini aja ya. Coba senyum. Ya. Satu. Mas Dayat juga nggak pakai jilbab. Saya juga nggak pakai jilbab. Mas Dayat. Terus Gibran nggak pakai jilbab. Ayo, satu. Dua. Tiga. Dah? Udah belum, Mas? Oke. Siap. Oke, siap. Ya. Official webinar official Zoom-nya udah selesai ya. Tinggal yang unofficial sih, bebas nih. Ya bebas deh, yang sibuk, yang mau kalau lagi di rumah Ya, mau beberes rumah, yang belum mandi silakan.